Nah oke lor, di video kali ini kita akan ngebahas tentang beberapa hal menarik di manga Boruto to Blue Vortex. Jujur sebenarnya aku nggak terlalu suka dengan alur cerita di manga Boruto karena konsep karma dan konsep kekuatannya itu makin gak masuk akal. Nah di video kali ini aku nggak akan ngebahas full alur ceritanya, tapi aku cuma akan ngebahas tentang beberapa hal yang menurutku menarik untuk dibahas. Dan sampai video ini dibuat, itu udah sampai chapter keempat. Dan menurutku ada 3 hal menarik di chapter pertama sampai chapter keempat dari series Boruto to Blue Vortex yang bisa kita bahas di video kali ini. Oke, yang pertama yaitu kembalinya Uzumaki Boruto. Nah, di akhir cerita Boruto Pre-Time Skip, kita semua tahu bahwa Sasuke lah yang menemani perjalanan dan juga pelarian Boruto sekaligus pelatihan Boruto. Yang mana itu semua bisa terjadi karena Sarada meminta kepada ayahnya untuk menolong Boruto. Dan seperti yang kita semua tahu bahwa posisinya Boruto dan Kawaki itu saat ini ke switch atau ketuker. Dan itu semua gara-gara Eida yang tak sengaja mengaktifkan Shinjutsu miliknya. Boruto yang sebenarnya adalah anak kandung dari Naruto kini menjadi buronan yang dituduh telah membunuh Naruto. Sedangkan Kawaki diingat sebagai anak Hokage oleh semua orang. Nah, di sini kita juga diperlihatkan bahwa Naruto dan juga Hinata masih terkurung di dalam dimensi yang hanya bisa diakses menggunakan dojutsu milik Kawaki. Atau lebih tepatnya dojutsu milik Ishiki yang diturunkan ke Kawaki. Nah, di sini Shikamaru yang sebelumnya itu menjadi penasihat Naruto, kini naik jabatan menggantikan Naruto sebagai Hokage ke-8 karena Naruto saat ini statusnya kan sebenarnya dianggap sudah mati meskipun sebenarnya dia masih hidup. Oh iya, di sini kita juga diperlihatkan banyak perubahan karakter pasca time skip seperti Sarada, Sumire, Konohamaru, Shikamaru, Kawaki, Eida, Daimon, Himawari, dan lain-lain. Di sini kita juga diperlihatkan bahwa hanya Sarada dan juga Sumire lah yang masih memiliki ingatan mereka yang tidak dimanipulasi. Di sini kita juga diperlihatkan bahwa Sarada berusaha keras untuk meyakinkan Shikamaru agar menarik perintah untuk memburu Boruto. Dan menariknya di sini ternyata Sarada masih tetaplah genin. Kalau ngelihat dari karakter developmentnya si Sarada di sini, kita benar-benar diingetin dengan Naruto post time skip. Yang mana waktu itu Naruto masih tetaplah genin meskipun powernya sudah berada jauh di atas dari para ninja level Jonin di desanya, yang umumnya maksudnya. Di sini menariknya Sarada juga mengatakan bahwa ia mengetahui jika ayahnya dulu pernah melakukan kejahatan di masa lalu. Ia juga tahu bahwa Naruto lah yang telah berhasil membawanya kembali ke desa. Nah, yang jadi pertanyaan di sini selanjutnya, apakah Sarada sudah mengetahui tentang sejarah kelam klan Uchiha dan kebenaran di balik pembantaian klan Uchiha? Tentu hal ini akan sangat menarik kalau nanti itu di-reveal di chapter-chapter selanjutnya. Nah, di sini kita juga diperlihatkan Uzumaki Himawari setelah time skip. Yang mana di sini ia nampak sedang berlatih bersama Inoshikacho. Nah, menariknya di sini Himawari juga mengungkapkan bahwa ia merasa ragu tentang apa yang dilakukan oleh Boruto. Meskipun ingatannya di sini juga ikut termanipulasi, tapi Himawari di sini merasa bahwa ayahnya masih hidup. Tak lama setelah itu, Code pun datang ke desa Konoha sambil membawa pasukan Jubi yang telah ia modifikasi. Nah, di sini terjadilah pertarungan di berbagai tempat, salah satunya di tempatnya si Sarada. Nah, di sini Code pun muncul dengan niat untuk memancing Boruto agar ia kembali ke desanya. Dan seketika itu pula Boruto pun datang tepat di atas wajahnya si Code. Dan sang putra Uzumaki Naruto yang asli pun kembali ke desanya untuk menolong rekannya. Yang kedua, Rasengan Uzuhiko. Boruto yang kembali ke desa Konoha pun langsung disadari oleh tim sensor desa Konoha, meskipun prioritas mereka di sini adalah untuk mengamankan para penduduk. Di sini Boruto juga memperingatkan Code untuk menarik mundur pasukan Jubinya selagi ia masih bisa mengendalikan mereka. Di sini Boruto juga meminta Sarada untuk membantu mengevakuasi para penduduk dan memintanya untuk tetap bertahan hidup. Sementara itu di tempat berbeda, Inoshikacho dan juga Kawaki di sini nampak bertarung melawan pasukan Jubi milik Code. Bahkan salah satu dari mereka di sini terlihat memiliki Rinnegan. Makhluk itu bahkan di sini bisa merasakan bahwa Kawaki adalah Otsutsuki. Uniknya di sini Kawaki nampak cukup kesulitan dalam menghadapi pasukan Jubi milik Code. Yang mana ia pun kemudian langsung menggunakan karma miliknya untuk menyerang balik. Sementara itu di tempat berbeda, Sarada juga menghadapi pasukan Jubi milik Code bersama para ninja desa Konoha. Meskipun para ninja desa Konoha yang lainnya itu kelihatan cupu anjir. Salah satu pasukan Jubi Code pun berusaha untuk memakan Sarada. Namun salah satu shinobi pun kemudian melindunginya dan ia pun berubah menjadi pohon. Hal yang sama juga terjadi kepada para shinobi lain yang dimakan oleh pasukan Jubi milik Code. Sementara itu di tempat Boruto berbanding terbalik dengan Kawaki yang bertarung menggunakan karma, Boruto di sini nampak tidak menggunakan karma sama sekali. Ia bahkan di sini bisa dengan mudah mengalahkan para pasukan Jubi milik Code tanpa menggunakan karma. Boruto di sini juga mengatakan kepada Code bahwa ia tidak mengerti betapa horornya Jubi yang sebenarnya. Biasanya Jubi akan berubah menjadi Shinju ketika ia berhasil memakan Otsutsuki.
Namun sekarang berbeda, dan itu semua dikarenakan transformasi yang Code tambahkan kepada para monster Jubinya. Boruto di sini juga menambahkan bahwa masih ada waktu untuk menghabisi para Jubi jika tidak ingin masa depan yang terburuk terjadi. Namun Code di sini tetap menolak ajakan Boruto, dan nampak di sini Boruto pun kemudian bersiap untuk menggunakan jurus terbarunya. Di sini kita diperlihatkan bahwa ada semacam angin yang melingkar mengitari seluruh tubuh Boruto, yang mana jutsu ini ia sebut sebagai Rasengan Uzuhiko. Oh iya, di chapter ketiga Boruto post time skip ini ada salah satu hal yang menarik di bagian covernya. Jadi di sini itu posenya Himawari terlihat sangat mirip dengan salah satu pose Naruto di series game Naruto Ultimate Ninja 3 kalau nggak salah. Apakah ini indikasi bahwa next Himawari akan menjadi Jinchuriki? Oke, next di sini kita diperlihatkan cara kerja dari Rasengan jenis baru yang dikembangkan oleh Boruto di sini. Tak seperti Rasengan pada umumnya yang akan berbentuk seperti bola pada genggaman tangan penggunanya, Rasengan Uzuhiko milik Boruto ini lebih nampak seperti angin yang mengelilingi seluruh tubuh Boruto. Tak lama setelah melakukan kontak fisik dengan Code, nampak di sini angin-angin yang mengelilingi Boruto mulai berpindah ke tubuhnya si Code. Di sini juga nampak Boruto bisa dengan mudah menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Code tanpa kesulitan. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil mendaratkan serangan telak pada bagian tubuh Code. Dan di momen inilah Boruto secara paksa memasukkan cakra yang berputar ke dalam tubuh lawannya. Yang pada dasarnya, teknik ini akan menyerang lawannya menggunakan rotasi dari seluruh planet itu sendiri. Beberapa saat setelah itu nampak angin di sekitar Boruto pun menjadi semakin kuat dan berhasil mengempaskan Code cukup jauh. Eida yang melihat pertarungan Boruto dan juga Code di sini agak keheranan karena ternyata teknik yang dikembangkan oleh Boruto lebih sederhana dari yang ia pikirkan. Nah, di sini menariknya, Daimon menyadari bahwa guncangan yang terjadi barusan itu karena ulah Boruto. Ia di sini juga menyadari daripada disebut guncangan tanah, ini lebih seperti guncangan planet itu sendiri. Ia juga menyadari bahwa serangan yang digunakan Boruto barusan menggunakan rotasi dari planet yang mereka tinggali saat ini. Tak lama setelah terkena serangan dari Boruto, di sini Code masih bisa berdiri. Namun ia kemudian mulai merasakan efek dari serangan Rasengan Uzuhiko milik Boruto, yang mana efek dari serangannya itu akan bersifat semi permanen. Di samping itu, orang yang terkena Rasengan Uzuhiko juga akan mendapatkan efek vertigo, di mana dunia di sekitarnya akan terasa berputar-putar. Rasengan Uzuhiko adalah variasi lain dari Rasengan yang menyerap rotasi dari planet itu sendiri, kemudian menggunakannya untuk menyerang musuh dari dalam. Secara kerusakan fisik memang tidaklah sebesar Futon Rasen Shuriken milik Naruto. Namun ini lebih ke kerusakan dalam tubuh musuhnya itu sendiri. Boruto di sini juga mengatakan bahwa efek vertigonya akan berlangsung selamanya selama planet ini masih berrotasi. Kalau seandainya boleh dikatakan, Rasengan Uzuhiko ini mirip seperti penggabungan antara Senjutsu dan juga Fuinjutsu, yang mana Boruto di sini menggunakan energi alam di sekitarnya berupa rotasi planet, lalu kemudian menguncinya atau menyegelnya di dalam tubuh musuhnya seperti konsep Fuinjutsu. Tapi karena nama Uzuhiko itu terinspirasi dari nama dewa angin dalam mitologi Jepang, yaitu Shinatsuhiko, maka bisa jadi bahwa Rasengan Uzuhiko ini adalah jenis Rasengan yang telah berkembang sampai mencapai level Shinjutsu. Yang ketiga, kembalinya Hiraishi no Jutsu. Tak lama setelah Code terjatuh, di sini Boruto berusaha untuk bernegosiasi agar ia mengantarnya ke tempat Jubi berada. Di sini Kawaki pun kemudian datang dan langsung menyerang Boruto, meskipun di sini ia berhasil menghindarinya. Di sini kita juga diperlihatkan Boruto untuk pertama kali bertemu dengan adiknya setelah time skip. Dan di sini karena ulah Kawaki, Code pun mendapatkan kesempatan untuk kabur. Di sisi lain, Sarada di sini menyadari bahwa mereka yang berubah menjadi pohon ternyata masih hidup. Kembali lagi ke tempat Kawaki dan Boruto, di sini nampak kalau Kawaki segera ingin membunuh Boruto secepat mungkin. Di sini juga nampak Boruto bicara dengan kata milik Kashinkoji yang berhasil ia susupkan ke dalam tubuhnya Code. Kemungkinan ini terjadi ketika pertama kali Boruto berhasil mengenai tubuh Code saat akan melancarkan Uzuhiko. Kata itu pun kemudian menginfokan kepada Boruto bahwa ia telah melihat Jubi. Dan disinilah Boruto bersiap untuk melakukan teleport menggunakan Hiraishi no Jutsu. Ya, Hiraishi no Jutsu, jutsu yang sangat identik dengan Namikaze Minato sang Hokage keempat. Dengan kembalinya Hiraishi no Jutsu, alur cerita Boruto kemungkinan bisa menjadi semakin menarik dengan kembalinya jutsu yang paling efektif dalam pertarungan super cepat. Jujur sampai sejauh ini yang membuat manga Boruto itu masih menarik bagiku adalah kembalinya penggunaan jutsu dalam pertarungan melawan Otsutsuki seperti Hiraishin, Senjutsu, Rasengan, dan lain-lain. Di sini nampak kata yang disusupkan Boruto ke dalam tubuhnya Code membawa semacam tanda Konoha atau emblem Konoha. Dan seperti yang kita tahu bahwa Hiraishi no Jutsu itu akan memungkinkan penggunanya untuk berteleportasi dari satu tempat ke tempat lain yang telah ditandai oleh penggunanya. Dan tanda yang dipilih oleh penggunanya pun beragam, seperti tanda yang dipilih oleh Hokage kedua Tobirama itu berbeda dengan tanda yang dipilih oleh Hokage keempat Namikaze Minato. Dan di sini Boruto memilih menggunakan tanda Konoha atau lambang Konoha.
Dan mungkin karena itulah Boruto bisa dengan tiba-tiba berteleportasi ke Konoha atau lebih tepatnya ke tempatnya Sarada karena Sarada juga memiliki tanda Konoha di jaketnya. Kembali lagi ke manga, di sini kata milik Kashin-Koji meminta agar Boruto bertindak cepat karena mereka tidak memiliki banyak waktu. Di sini Boruto juga memintanya untuk tenang sebentar karena ia tidak seahli kakeknya dalam menggunakan Hiraishi no Jutsu. Setelah beberapa saat, Boruto pun kemudian langsung berpindah ke tempat Code menggunakan Hiraishi no Jutsu. Namun di sini ternyata Jubi sudah tidak ada, atau lebih tepatnya mereka di sini berubah menjadi makhluk yang memiliki egonya sendiri. Dengan kata lain, Jubi saat ini memiliki akalnya sendiri, bukan sekedar makhluk buas dengan cakra yang sangat besar. Bahkan nampak salah satu dari mereka di sini memiliki wajah yang sama seperti Bug, yaitu rekannya Code yang terjebak di pohon yang ada di markas mereka. Shinju Bug pun kemudian menerjang Boruto dan hendak memakannya. Bahkan ia di sini nampak bisa bicara dengan lancar. Dan uniknya, di sini dibanding menggunakan karma, Boruto lebih memilih menggunakan ninjutsu untuk melawan Shinju milik Bug. Meski jutsu Boruto di sini tidak memberikan efek yang parah. Dan di sini, Boruto juga lagi-lagi menunjukkan kemampuannya yang cukup mahir dalam menggunakan Hiraishi no Jutsu. Tak lama setelah itu, Code pun kemudian terjatuh karena masih terkena efek dari Rasengan Uzuiko milik Boruto. Meskipun di sini, Boruto kemudian melepaskan Uzuiko dari tubuhnya Code. Nah, di sini Boruto juga mengatakan bahwa bukan hanya Bug yang berubah menjadi Shinju, namun semua yang dimakan oleh pohon berubah menjadi seperti itu, atau lebih tepatnya memunculkan makhluk yang seperti itu. Dan di sini kita ditunjukkan oleh 3 Shinju lainnya yang juga berada di lokasi tersebut. Selain Shinjunya si Bug, di sini juga ditunjukkan orang yang mirip seperti Jiken atau Ishiki. Tapi bisa juga ini orang yang menyelamatkan Sarada dari pohonnya itu. Sedangkan satu Shinju yang lain memiliki postur wanita seperti Moeki, dan yang satu lagi itu sama seperti Sasuke. Bahkan di sini nampak Shinju milik Sasuke bisa menggunakan jutsu Chidori milik Sasuke, yang kemudian direspon balik oleh Rasengan milik Boruto. Dan kampretnya si Code di sini bukan yang bantu Boruto, ia malah kabur dan membiarkan para Shinju untuk berusaha memakan Boruto. Padahal ia sendiri dihina oleh para Shinju itu. Karena terpojok, di sini Boruto pun kemudian terpaksa mundur menggunakan Hiraishi no Jutsu ke tempat persembunyiannya. Di sini juga nampak ada Kashin-Koji yang bersama dengan Boruto, dan juga nampak bahwa Sasuke kini telah termakan oleh pohon. Kemungkinan besar setelah Sasuke termakan oleh pohon, disinilah Kashin-Koji yang membantu melatih Boruto hingga menjadi kuat seperti sekarang. Dan mengingat kalau Kashin-Koji itu bisa menggunakan Senjutsu, tidak menutup kemungkinan kalau Boruto di sini juga kemungkinan bisa menggunakan Senjutsu. Dan jika itu benar, maka bisa saja seperti yang aku bilang tadi bahwa Rasengan Uzuiko adalah penggabungan antara Senjutsu dan juga Fuinjutsu. Selama ini kita juga tidak terlalu diperlihatkan tentang klan Uzumaki, maksudnya nggak diperlihatkan secara intens gitulah. Jadi selama time skip bisa saja Boruto juga mempelajari tentang klan ayahnya tersebut. Nah, oke, itu dulu untuk video kali ini. Kalau misal ada yang kurang atau ada yang salah, silahkan tambahkan aja di kolom komentar, dan sampai jumpa.